Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama saya Gayu. Nah, ini channel baru saya teman-teman ya, The Anjas Channel ini. Karena channel yang sebelumnya nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh di ban gitu sama YouTube. Entah kenapa, padahal saya jarang upload juga di channel yang sebelumnya ya. Nah, oke teman-teman. Nah, saya hari ini bakal ngebahas ular yang cocok buat pemula. Nah, kenapa cocok buat pemula? Banyak banget nih soalnya yang nanya ular yang cocok buat pemula tuh apa sih? Sebenarnya tuh di dunia reptil khususnya ular ya, itu tuh nggak ada yang namanya kayak pemula terus ular jinak tuh nggak ada. Cuman karakternya cocok lah buat kita yang baru main ke ular teman-teman. Nah, mau tahu apa jenisnya? Sebelumnya jangan lupa didukung dulu channel ini dengan cara klik like dan subscribe-nya ya. Nah, terus share nih kalau video ini bermanfaat teman-teman. Oke? Oke teman-teman, makasih yang udah ngedukung, yang belum ngedukung silahkan didukung ya. Nah teman-teman, ini ular yang rekomendasi dari saya buat pemula teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya itu jenis apa sih ya kan, kok kayak oling atau welang ya kan. Nah, ini jenis king snake teman-teman, California king snake ya, genusnya tuh Lampropeltis teman-teman. Ini masuk ke colubrid teman-teman. Nah, colubrid itu sebenarnya tuh diklasifikasikan untuk ular-ular yang berukuran kecil teman-teman. Nah, kayak gini ini king snake. Nah, kenapa king snake? Sebenarnya selain king snake itu ada core snake ya kan. Nah, cuman yang mau saya kasih unjuk ini teman-teman, king snake ini ya. Nah, kenapa disebut king snake? Ular ini tuh ya bisa dibilang rajanya ular teman-teman. Kenapa bisa dibilang rajanya ular? Karena ular ini di alam itu memakan jenis ular rattlesnake atau derik teman-teman ya, viper itu ya. Nah, itu venom kan, high venom banget. Nah, itu santapan si ular ini teman-teman. Kalau ada yang bilang, wah dia kan makannya ular berbisa, venom ya kan. Kenapa dihandle? Nah, ini yang saya senang dari jenis king snake ini teman-teman. King snake ini tuh dia mempunyai anti venom teman-teman atau anti bisa di dalam tubuhnya ini teman-teman. Nah, keren kan? Jadi kalau dia diserang atau digigit sama ular berbisa itu nggak akan berefek apa-apa teman-teman. Nah, makanya dia bisa memangsa jenis ular-ular high venom kayak rattlesnake gitu teman-teman. Nah terus eh, kenapa saya rekomendasiin banget? Karena jenis ular ini tuh nggak bisa terlalu besar ya. Ya maksimal itu dia sekitar 1,5 atau 1,8 meter lah teman-teman. Dan tubuhnya pun ramping teman-teman, nggak kayak seperti tubuh-tubuh jenis kayak python ya. Nah, ular-ular python itu kan bisa sampai 8 meter, 10 meter ya kan teman-teman. Nah, terus keuntungannya dari ukuran badan ya. Dia tuh nggak memakan tempat teman-teman, kandang gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan melihara jenis ular colubrid kayak king snake atau coral snake atau milk snake gitu, teman-teman cukup di tempat kayak gex lah. Nah, gex itu ya, gex akrilik itu. Nah, itu yang ukuran L itu udah bisa kok teman-teman. Atau kayak saya nih, ini dibikin rak kayak gini teman-teman. Nah, terus pakan ya, pakan pun paling mentok di rak medium teman-teman. Kalau misalkan jenis kayak python gitu kan kalau udah mencapai ukuran 5 meter, makan rat pun harus lebih dari 3 teman-teman. Nah, atau juga yang maaf-maaf ya, bisa dikasih makan pakai kelinci gitu teman-teman, atau ayam ya. Nah, kalau jenis kayak colubrid gini ya mentok di rat teman-teman, di rat-rat medium lah ya kan. Nah, udah gitu kalau saya bilang kenapa saya seneng banget king snake ya, ya sesuai sama namanya. Dari mentalnya ya, mental itu bisa dibilang kayak makannya lah, makannya bagus, nggak pernah, bukannya nggak pernah sih, jarang ditemuin jenis-jenis
kolibrit khususnya king snake ini tuh mogok makan teman-teman, kecuali kalau lagi eh, birahi atau pas musim kawin ya. Nah itu kebanyakan ular pasti mogok makan, walaupun ada juga yang enggak sih. Nah terus juga saya senangnya dari king snake ini. Nah ini rekomendasi buat yang baru pengen main ke ular nih. King snake ini banyak banget teman-teman jenisnya ya. Morphnya banyak ya kan, unik-unik. Nah, kalau yang saya punya ini jenisnya king snake twin pin strip. Kenapa twin pin stripnya? Ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini ada garisnya ya kan. Tuh. Nah, terus kayak sapi gitu kan teman-teman, lucu kan, unik kan. Nah, ini morph-morph yang akan saya kasih unjuk nih sedikit nih. Nih jenis-jenis king snake kayak gini ya kan. Ini ada jenis Mexican black king snake. Ini full hitam. Full hitam itu mirip banget kayak kobra lah ya. Kayak kobra Jawa ya, hitam full, mengerikan. Oke. Nah, terus juga ada yang jenis mosaik kayak gini teman-teman, mosaik dot nih. Nah, ada juga yang jenis dessertnya teman-teman kayak gini nih, jenis dessert nih. Nah, kalau misalkan mau main kolibrit, ini kan dari luar negeri teman-teman ya, lokalitinya dari California lah ya. Nah, atau dari Amerika. Nah, ini dari Indonesia pun ada teman-teman. Teman-teman tuh nggak usah khawatir. Wah, kayaknya susah nyarinya atau gimana. Nah, ini ada kolibrit dari Indonesia nih teman-teman. Nah, nih kayak gini. Ini namanya Leopeltis tricolor ya, atau ular lidi teman-teman. Terus juga ada ular pucuk kayak gini. Nah, ini kan banyak banget teman-teman ya kan yang punya atau melihara jenis kolibrit lokal kita teman-teman. Nah, kolibrit lokal kita juga ada yang venom teman-teman atau berbisa. Nah, kayak tadi ya yang saya sebutin, ular pucuk itu low venom, tapi nggak berbahaya buat manusia teman-teman kalau kita kena gigit. Nggak berbahayanya apa? Kalau low venom itu kalau kita tergigit ya, itu paling efeknya kayak ya gatel aja teman-teman. Nah terus yang jenis venom lagi kolibrit itu nih, ini boiga teman-teman ya. Atau ular cincin emas nih, boiga dendrophilia. Ini medium teman-teman. Walaupun nggak mematikan, ya efeknya cukup berbahaya lah buat tubuh manusia teman-teman. Ya kita bisa sakit ya kan, kayak meriang kayak gitu ya, berhari-hari. Nah, pokoknya jenis yang untuk pemula ya ini teman-teman, kolibrit ini. Kalau misalkan teman-teman kok kolibrit ya kan terlalu kecil atau gimana, nah teman-teman bisa juga melihara jenis python, tapi ball python teman-teman. Nah saya punya teman-teman sebentar ya. Nah ini teman-teman, ini ball python. Ball python ini bukan asli Indonesia ya. Ball python ini tuh dari Afrika teman-teman. Nah kenapa saya rekomendasi kalau jenis python itu di ball python teman-teman. Nah ini sebentar. Wait. Ini mau shading ya, jadi dia nggak terlalu nyaman kalau di handle. Nah nih lihat dulu ya, ini jenisnya atau morphnya ini butter. Oke, kita taruh lagi. Kenapa kalau ular mau shading itu nggak boleh di handle ya sebenarnya? Karena itu bisa menyebabkan stres teman-teman, stres pada si ular. Habis itu ya menyebabkan gagal shading atau gagal ganti kulit teman-teman. Nah akhirnya nanti dia nggak mau makan, sakit, itu bisa menyebabkan kematian teman-teman. Nah kalau jenis ball python tadi itu juga nggak memakan tempat teman-teman, karena di alamnya itu ball python itu bersarang ya, atau menghuni itu lubang-lubang bekas kayak hewan-hewan pengerat kayak rubah lah kayak gitu ya.
Nah, makanya saya tempatkan di laci kayak gini teman-teman. Oh iya, ball python itu juga nggak bisa lebih dari 1,5 meter atau 1,8 meter juga teman-teman, dan tubuhnya tuh bantet ya. Nah, cebol. Nah, di Indonesia juga sebenarnya ada teman-teman jenis python yang bantet kayak gini, namanya blood python nih kayak gini teman-teman tuh. Nah, atau dipong. Nah, ini udah banyak juga yang CB teman-teman. Dipong ini kalau CB aman teman-teman, atau captive breed ya, hasil ternakan. Kalau yang jenis wild caught ya atau WC itu ya karakternya bisa nilai sendirilah, jenis-jenis F0 kayak gitu ya, nggak bisa ditebak, dan karakternya lebih agresif karena membawa karakter alam aslinya teman-teman. Nah, utamakan beli di breeder-breeder yang terpercaya teman-teman ya, jangan kita baru main ke ular ya terus belinya yang wild caught atau WC ya, tangkapan alam. Itu berbahaya teman-teman. Satu, itu berbahaya di karakternya ya kan, bisa menyerang kita. Nah, yang kedua itu takutnya dia membawa penyakit teman-teman, penyakit dari alam ya, karena di alam itu kan makannya nggak bisa ya makannya sesuka mereka lah gitu lah ya kan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video tentang penjelasan atau rekomendasi ya ular yang cocok buat pemula teman-teman. Nah, terima kasih yang sudah mendukung dan terus menonton video dari saya. Oke, sekian. Assalamualaikum.